from zero tuh bro. Apakah kamu pernah merasa menjadi seorang pecundang? Merasa tidak bertalenta, merasa gagal, atau bahkan merasa tidak layak menjadi makhluk sosial seantero multi semesta? Atau bukan hanya pernah, melainkan sampai sekarang mungkin kamu masih memiliki perasaan yang seperti itu. Hampir seluruh ciptaan di jagat raya ini pernah mengalaminya, baik itu manusia, buaya, kera, Dracula, bahkan angling dharma sekalipun pernah mengalami perasaan hampa dan nestapa. Lalu, apakah wajar bagi kita jika kita merasa paling kecil, lemah, bahkan tidak berguna sekalipun? Ya, itu wajar. Wajar banget sebagai manusia, sebagai makhluk hidup. Tapi jangan keseringan, nanti jadi candu. Kalau sejak dini seseorang sudah kecanduan untuk bergalau ria, pas dewasa nanti mungkin itu akan menjadi suatu habit atau sikap yang mendarah daging. Tapi mau tahu nggak kenyataannya? Kamu, Anda, saudara ini semua adalah pribadi yang spesial. Masing-masing dari kita itu memiliki potensi dan level kompetensi yang beragam. Daripada kamu menghabiskan waktu untuk mengasihani diri, berpikir pesimis, always pesimis, atau malah nyinyirin orang-orang di sekitarmu, gimana kalau gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk mencari potensi yang ada pada dirimu, potensi yang positif ya. Kamu bisa memulainya dengan membuat list pribadi atau urutan mengenai hal-hal yang kamu minati di dunia ini. Banyak banget kok pilihannya. Pasti masa nggak ada sih? Pasti ada loh. Sekecil apapun, sesederhana apapun, mulai dari yang paling sederhana sampai ke minat yang paling kompleks. Jika sudah bisa lakukan riset atau penelitian kecil untuk mengetahui atau mengenal hal-hal yang berhubungan dengan minatmu ini, nah pada tahap ini kamu bisa lakukan secara individu, secara dirimu sendiri atau melalui orang lain. Dari hasil penelitian tadi, mungkin kamu akan mendapat informasi mengenai minatmu itu, apakah itu sangat useful bagimu, bagi orang lain, atau itu cocok buatmu atau enggak. Nah, melalui penelitian itu, melalui riset itu, you will get it. Contohnya adalah mungkin seperti aku minat dalam bidang board game akhir-akhir ini ya, minat dalam bidang board game, dan I would like to introduce this game to others, to my friends, ke teman-teman dekat. Dan aku harus perlu cari tahu nih informasi seputar board game itu, baik itu permainan yang sederhana yang bisa diterima teman-teman circle atau permainan kompleks, juga harganya, terus mencari peminatnya di mana aja, komunitasnya, dan gameplaynya juga harus mengertikan rulebooknya. Nah, seperti itu contohnya. Kamu harus cari tahu informasi mengenai minat itu, minat yang pengen kamu dalamin itu. Siapa tahu dari minat tersebut bisa tercipta bakat alami, atau bukan tercipta sih, kayak muncul bakat alami yang sebenarnya ada padamu. Selanjutnya, kamu harus aktif di bidang yang kamu minati tersebut. Jangan sampai semangatmu kendor oleh karena cercaan dan komentar-komentar negatif, atau sebenarnya komentar yang membangun tapi kamu pandang negatif. Nah, jangan kamu pandang itu sebagai suatu keruntuhan untuk kamu membangun minatmu pada bidang tersebut. Jika kamu dan orang-orang di sekitarmu, orang-orang terdekat ya khususnya, bisa melihat dan merasakan percikan potensi yang keluar darimu ketika mendalami minat tersebut, pertahankan dan bahkan buatlah komitmen pada bidang yang kamu minati itu. Langkah ini adalah langkah yang paling berat. Kamu harus berkomitmen dengan pilihanmu, tindakanmu, dan tanggung jawabmu. Jangan tinggalkan minatmu itu meskipun rasa bosan, rasa lelah, pilu itu menghantui, bahkan merasuki. Ingatlah, pada tahap ini orang-orang yang betul-betul memahamimu akan selalu mendukungmu, dan bahkan mereka tidak memandang kelemahan maupun ketakutan yang ada pada dirimu. Jadi jangan pernah kamu kayak berprasangka buruk dulu, aku akan gagal nih, aku gak akan sukses melakukan ini. Tidak, jangan prasangka buruk itu. Berwaspada boleh, tapi jangan sampai kamu down atau merasa tertekan dengan prasangka buruk yang bahkan belum terjadi.
Namun jika sesuatu yang buruk itu terjadi dan menimpa kamu, kamu butuh yang namanya self improvement atau perbaikan diri, juga self healing atau penyembuhan pribadimu. Nah, bukannya ketika menerima hal buruk tersebut kamu jadi marah, kesal, menutup diri, bahkan menyakiti diri sendiri. For your information, self improvement dan self healing terkadang tidak bisa dilakukan secara sendirian atau secara pribadi kamu mengurung diri dalam suatu kamar yang gelap. Tidak. Kamu terkadang butuh, nggak terkadang sih, bahkan 90% butuh seorang penolong, seorang ahli yang mungkin bisa meningkatkan kemampuanmu dan yang bisa peduli denganmu, dan kamu bisa belajar lebih mendalam tentang apa yang kamu minati, bahkan sesuatu yang sudah menjadi bakatmu. Langkah selanjutnya yang bisa kamu perbuat adalah mendekat kepada seseorang yang kamu anggap lebih jago atau lebih hebat darimu dalam bidang yang kamu tekuni. Gak cuma lebih hebat ya, tapi lebih tepat. Ya, gak cuma hebat, tapi tepat. Tepat yang aku maksud di sini adalah orang itu bisa memenuhi, mencukupi kebutuhanmu dalam mengembangkan bakat, mengembangkan bidang yang kamu minati ini. Bukan sekedar kamu suka dia itu karena orangnya baik, enak, tapi kalau saat dilatih kamu kurang begitu menerima, itu tidak bisa ya. Karena kadang untuk melatih sesuatu, minat dan bakat terpendam yang kamu miliki itu perlu seseorang yang bukan keras ya, bukan yang keras tapi tegas dan benar-benar memompa kamu agar bisa membentuk bakatmu menjadi lebih baik. Kalau kamu percaya penyakit yang notabene negatif, yang tidak baik itu aja bisa menular, demikian pula kamu pasti harusnya paham ya, sesuatu yang baik pun bisa menular ke dirimu dan ke orang lain. Maka dari itu, belajarlah dari ahlinya, hormati dia, dan kalau kamu sudah merasa lebih jago, tetaplah rendah hati. Sebagai catatan, kalau misalnya kamu menemukan seseorang untuk kamu minta mengajari kamu dan kamu tidak sanggup membayarnya, baik itu secara material, skill, bahkan nyawa sekalipun, tinggalkan orang itu, cari yang lain, masih banyak. Ingat yang aku bilang tadi di awal, carilah orang yang tepat. Bagaimana kalau kita itu sudah mencari bertahun-tahun tapi nggak ada sesuai dengan kita? Simple, turunkan egomu. Jangan sok perfeksionis kalau masih ada banyak kecacatan dalam dirimu, ya. Dan seorang bijak pernah berkata, "Don't judge a cover by its book." Bukan itu ya, jangan dengarkan si geblek itu. Maksudku adalah mencari guru yang tepat, ibaratkan mencari pasangan hidup. Yang artinya adalah jika kamu ingin mencari tuan yang tepat, ya, guru dan murid kan bagaikan tuan dan hamba. Karena jadilah hamba yang tepat dahulu, jadilah seorang bawahan yang tepat, bukan tepat atau baik secara skillmu, secara bakat atau minat, tetapi secara attitude atau sikap, dimana kamu bisa saling menghargai pemimpinmu, menghargai orang-orang yang mungkin sepantaranmu saat belajar dengan orang itu. Proses demi proses akan kamu jalani dan tekuni, and voila, you already become a new pro. Ketika dirimu sudah menjalankan langkah-langkah yang kusebutkan tadi, atau tips-tips lainnya dari sumber lainnya bisa membangun dirimu menjadi lebih baik, jangan lupa ajarkan itu ke orang lain, terutama mereka yang sekarang adalah pemula, di mana mereka yang sekarang pemula itu adalah dirimu di masa lalu. Jadi itulah hal-hal yang bisa aku sampaikan ke teman-teman di sini, bagaimana menjadi seseorang yang profesional mulai dari nol. Bermulai dari level you know nothing about your passion, your skill, bermulai dari tahap dimana kamu tidak memahami bakatmu, bahkan minatmu, hingga kamu sekarang berada di tahapan kamu sudah menguasai bakatmu, bahkan menghubungkan bakat-bakat itu dengan cabang bidang lainnya. That's totally a great job. Oke? Dan ya sudah habis. And kalau kamu merasa ada sesuatu yang perlu di-share, entah itu pengalamanmu, pengetahuanmu, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sekian dariku, and see you next time. Tetap semangat kawan-kawan daringku. Yeay!
Ya betul sih. Dadah.